Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Selamat datang di podcast Irama, Inspirasi dan Ruang Manfaat BPKP Papua Barat Daya. Podcast ini adalah ruang berbagi inspirasi dan manfaat, pengetahuan serta wawasan untuk hidup yang lebih sehat dan berkualitas. Pada kesempatan yang sangat berbahagia ini, saya Astri akan memandu jalannya diskusi kita pada sore hari ini. Di episode yang perdana kali ini, kita akan membahas tema yang sangat relevan khususnya bagi kita yang sedang menjalankan ibadah puasa, yaitu menjaga keseimbangan gizi saat puasa dan setelah puasa. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, mungkin saat kita menjalankan ibadah puasa, kita sering mengeluh, merasa lemas, sulit fokus, berat badan naik, ataupun turun secara tidak sehat. Nah, pertanyaannya, pola makan kita itu apakah sudah tepat di saat bulan Ramadan ini? Apakah kita sudah mengatur sahur dan berbuka agar tubuh tetap bugar? Dan bagaimana strategi menjaga pola makan setelah puasa agar manfaat kesehatannya tetap terjaga? Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, telah hadir bersama kita seorang dokter narasumber yang sangat kompeten di bidangnya, Dr. Hamidah SPGK. Selamat sore. Sebelumnya kita sapa terlebih dahulu narasumber kita pada sore hari ini. Selamat sore, Dok. Sore, Mbak. Beliau ini adalah dokter spesialis gizi klinis dari RSUD Selebe Solu, Kota Sorong. Iya. Beliau juga melayani konsultasi gizi, nutrisi sehat, dan program diet di Klinik Ortoprem Kota Sorong. Sebelumnya pernah ikut podcast seperti ini nggak, Dok? Kemarin waktu hari Sabtu ya? Iya. Kemarin hari Senin saya ikut yang di Kompas TV. Oh, tepuk tangan. Itu di Kompas TV Papua. Iya, yang Sorong. Mereka tayang pagi 7.30. Temanya juga sama masih bulan Ramadan, jadi masih puasa juga temanya. Masih fresh berarti ya, Dok, sama ini. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih, Dokter, sudah berkenan hadir, dan mungkin beberapa waktu ke depan nanti kita akan sharing ilmu bersama Dokter, khususnya terkait keseimbangan gizi saat puasa maupun setelah puasa nanti. Nah, untuk sebagai pengantar nih, Dok, seperti yang saya katakan tadi, itu kan misalnya kita itu saat puasa itu sering merasa lemas, sering merasa sulit konsentrasi. Nah, kalau secara medis itu sebenarnya tubuh kita saat puasa itu seperti apa sih, Dok? Baik. Jadi pertanyaannya perubahan itu ya, bagaimana puasa itu perubahan yang terjadi pada tubuh kita selama puasa ya. Iya. Jadi pada saat kita tidak puasa, makanan yang kita makan itu akan menghasilkan zat gizi yang namanya glukosa. Ini adalah sumber energi untuk kita sehari-hari. Yang berubah pada saat puasa adalah terjadi perpindahan penggunaan energi yang tadinya dari glukosa menjadi glikogen. Awal, jadi kira-kira kalau kita habis sahur 4 jam ke depan itu kita masih menggunakan glukosa sebagai sumber energi. Jadi energi ini kita perlukan bagi kehidupan kita sehari-hari. Jadi pada saat kita berbicara, kita bergerak, kita makan, itu kita menggunakan energi. Bahkan untuk hal-hal yang tidak kita lihat secara kasat mata, misalnya setiap waktu jantung kita berdenyut atau tidak. Itu dia pakai apa supaya bisa berdenyut? Pakai energi. Usus kita juga seperti itu, paru-paru kita mengembang, mengempis, mengembang, itu juga menggunakan energi. Nah, sebenarnya sumber energi adalah glukosa. Pada saat kita berpuasa, glukosa itu hanya bisa dipakai selama 4 jam, karena nanti dia akan habis. Setelah dia habis, glukosa ini akan digantikan oleh glikogen. Sebenarnya glikogen adalah cadangan glukosa, cuma dia disimpan di hati. Nah, ketika glukosanya sudah habis, cadangan itu diambil. Sama mungkin kalau kita di mobil ya, kita punya ban serep, kalau misalnya sewaktu-waktu ban yang satunya nggak dipakai pecah, kita bisa pakai ban serepnya sebagai cadangan. Sama, glikogen juga seperti itu. Jadi perubahan yang terjadi pada saat puasa adalah penggunaan cadangan energi dari glikogen menjadi glukosa sebagai sumber energi. Nah, untuk sumber energi sendiri itu yang glukosa itu nanti mungkin pertanyaan dari mana glukosanya dong? Glukosanya itu dari sumber makanan yang kita sebut dengan karbohidrat. Iya.
Oh, jadi memang kebutuhan akan glikogen itu tadi ya dokter ya yang dipola dalam tubuh kita saat berpuasa itu. Ya, jadi ada glukosa, terus glikogen itu dia sebenarnya glukosa tapi disimpan di dalam hati, namanya glikogen. Ketika glukosa itu habis, biasanya dia habis dalam 4 jam pertama pada saat kita berpuasa, dipakailah si glikogen ini sebagai sumber energi. Ya. Karena kalau glukosanya habis tidak ada glikogen, kita sudah tidak bisa bicara, kita sudah lemas seperti yang tadi sebutkan oleh Mbak. Nah, kalau begitu dok, berarti sebenarnya untuk kebutuhan akan glukosa ketika kita berpuasa itu terutama pada saat sahur mungkin ya dok ya, karena itu nanti kan akan diolah di berapa jam kemudian supaya menjadi energi seperti itu ya dok ya. Nah itu seberapa banyak sih dok kebutuhan glukosa yang harus kita siapkan saat sahur supaya selama menjalani sahur berapa jam ke depan itu energi kita itu tetap semangat gitu deh. Baik, sebenarnya kita makannya bukan glukosa toh. Jadi glukosa itu merupakan pemecahan dari karbohidrat. Dari karbohidrat yang tadi yang kalau karbohidrat itu kita sebut sebagai makanan utama. Jadi karbohidrat yang biasa kita kenal adalah nasi. Mungkin kalau kita di daerah timur kita banyak masyarakat yang pakai keladi, kasbi, jagung, pisang itu. Itu adalah karbohidrat ketika kita makan masuk ke lambung. Nah di lambung itu kan dipecah, diolah, nanti dia menjadi glukosa. Jadi yang bukan berapa glukosanya, tapi berapa banyak karbohidrat yang kita butuhkan untuk mencukupi kebutuhan energi harian kita. Nah untuk karbohidratnya sendiri berbeda-beda, itu kan tergantung dari kebutuhan kalori kita. Berarti setiap orang, setiap usia apakah juga berbeda dok untuk kebutuhan karbohidrat? Berbeda. Nah, jadi kalau untuk glukosa yang saya kembali dulu ya, kalau glukosa itu sebenarnya bisa disebut juga sebagai gula murni, gula pasir. Tadi mungkin menjawab pertanyaan Mbak, berapa sih kebutuhan glukosa? Sebenarnya pertanyaan berapa kebutuhan gula kita ya? Nah, kalau gula kita kebutuhannya sekitar 4 sendok makan per hari. Untuk per hari, bukan untuk per kali makan. Ya. Nah, kembali yang ke kebutuhan tadi karbohidrat. Kalau kita sudah hitung-hitung, ada namanya hitungan kalori ya. Kalau untuk kita makan, kebutuhan kita itu sekitar 60% dari seluruh makanan kita. Setengah persen ya dok ya? 60% ya dok ya? 50 sampai 60%. 50%, 50 sampai 60% dari kebutuhan dari porsi dari makan kita selama satu harian. Ya, ya. Satu hari full. Satu hari full. Tapi kan nanti kalau dibagi dalam waktu makan dia tetap 60% atau 50%. Sebenarnya ada cara yang paling gampang untuk kita bisa mengetahui bahwa asupan kita dari karbohidrat itu cukup. Kita menggunakan ada piring makanku, mungkin teman-teman pernah melihat itu gambar piring makanku. Di situ ada pola untuk memandu kita bagaimana cara kita tahu oh ini saya punya kebutuhan sudah sesuai, dia punya komposisinya sudah tepat atau tidak. Karena di dalam piring makanku itu dia punya komposisi. Jadi caranya itu kita bikin garis hayal. Jadi kita bayangkan piring, jadi kita ambil piring, kemudian kita bikin garis hayal. Garis hayalnya bukan garis spiral piring enggak perlu, ya. Nah, kita bikin garis hayal, kita bagi dua dulu. Kita bagi dua piringnya, kemudian setelah bagi dua kita ambil 2/3 sebelah kiri itu makanan pokok. Bisa nasi, bisa keladi, bisa pisang, bisa kasbi, jagung, bla bla bla, bisa. Roti juga bisa. Sepertiga di atasnya itu adalah protein. Bisa hewani dan nabati. Itu yang setengah tadi. Sekarang kita ke bagian kanan. Ke bagian kanan 2/3 adalah sayuran dan sepertiganya adalah buah. Jadi itu cara yang paling gampang untuk kita tahu. Oh, saya kalau makan sudah sesuai, ini dia punya porsinya. Termasuk porsi tadi itu kan juga sesuai dengan gizi yang dibutuhkan ya dok ya. Dari karbohidrat, protein, lemak seperti itu. Saya juga pernah tahu sebelumnya dok perihal piring makanku tadi itu yang dari Kemenkes itu kalau nggak salah peraturannya 1/4 ya, dibagi 4 ya dari satu piring. Kita bagi 2 dulu, terus 2/3 ini makanan pokok. Oh 2/3. Iya 2/3 makanan pokok, kemudian protein. Kalau untuk buah itu gimana dok? Kalau saat sahur itu dok? Buah? Iya, itu masuk juga di porsi yang makan piringku tadi nggak dok? Iya, setiap kali kita makan, kita menggunakan kan setiap makan kan kita pakai piring. Nah, berarti setiap piring itu yang kita pakai porsi yang tadi. Mau kita sahur, mau kita buka, itu kalau puasa. Kalau kita tidak puasa makan pagi, siang, malam kita pakai piring itu dengan porsi seperti itu. Iya. Nah, ini kan audiens kita mungkin pegawai di sini kan juga rata-rata mungkin Gen Z ya dok ya. Nah, kita itu kalau semisal mau sahur itu kan menyiapkan
makannya itu mungkin agak effort ya Dok ya, kalau harus masak seperti itu, atau mungkin lebih banyaknya kita juga akan beli dulu malamnya seperti itu. Nah sebenarnya kebutuhan gizi apa sih Dok yang mungkin sebenarnya utama yang harus kita makan saat kita sahur seperti itu, yang mudah kita dapatkan juga tentunya di Kota Sorong ya Dok, seperti itu. Mungkin ada masukan apa mungkin? Jadi untuk kebutuhan zat gizi ya sebenarnya tidak berbeda. Puasa tidak puasa tetap kita pakai pola gizi seimbang. Saya rasa semua sudah pernah dengar ya. Kalau dulu waktu masih tahun kita yang masih kayak mama kayak kita ini ya, dulu waktu SD kan diajar 4 sehat 5 sempurna, mungkin masih ingat Ibu ya, kita 4 sehat 5 sempurna, terus nanti di sempurna kok ada susu. Begitu tahun 90-an kita kan masih pakai metode yang itu tuh 4 sehat 5 sempurna, itu kan dia mulai berkembang, itu metode itu tahun 1945. Kita habis perang, mungkin banyak yang isi buruk, kemudian dibikinlah itu, ini loh caranya supaya kita sehat, 4 sehat 5 sempurna. Tapi kita tidak diajar bahwa nasinya berapa, ikannya berapa, kan tidak diajar. Cuma 4 sehat itu ada si ini, ada si ini kan. Nah, begitu tahun 90, banyak orang yang obesitas. Karena tidak diatur. Begitu banyak obesitas, ternyata obesitas ini bikin orang banyak yang 30 tahun terakhir ini, dulu orang banyak meninggal karena penyakit TBC, punya penyakit yang menular. Nah, sekarang banyak yang meninggal karena penyakit tidak menular. Salah satunya penyebabnya adalah obesitas. Jadi kayak hipertensi, stroke, DM itu dia punya atasnya itu obesitas yang bikin stroke, hipertensi, bikin DM. Nah, karena ada obesitas kemudian dirubahlah itu kita punya slogan menjadi slogan gizi seimbang. Gizi seimbang itu diatur dia. Itu tadi yang pilih makanku berapa, nasinya berapa itu. Jadi kalau misalnya pada saat sahur kita mestinya tidak punya alasan bahwa saya tidak bisa siapkan sayur. Tetap harus siapkan. Kalau malam kita kan potong-potong sayur, nanti paginya baru tinggal ditumis. Saya juga begitu. Saya memang sudah simpan semua, nanti sahurnya baru dicuci, baru diolah. Jadi tetap disediakannya harus tetap sama, harus tetap pakai piring seimbang. Kalau makna definisi terkait keseimbangan gizi sendiri Dok di konteks puasa, mungkin selain makanan yang harus kita jaga, yang tadi pembahasannya terkait dengan sahur ya Dok ya, itu apa sih Dok definisi keseimbangan gizi dalam konteks puasa Dok? Gizi seimbang dia tidak berlaku di suatu waktu, dia tidak berlaku di misalnya pada saat kita puasa atau tidak puasa. Gizi seimbang berlaku secara universal. Jadi gizi seimbang itu suatu susunan makanan yang terdiri dari berbagai jenis seragam makanan yang mengandung zat gizi yang dibutuhkan tubuh dalam jumlah yang tertentu yang sesuai kebutuhan. Nah itu tadi. Nah yang mana yang dimaksud dengan zat gizi itu ada 5. Pertama, karbohidrat sebagai sumber energi yang tadi kita bernapas, kita jalan, kita bekerja itu kita pakai karbohidrat. Kedua adalah zat gizi protein. Protein ini berguna untuk membangun sel-sel dan membentuk otot. Untuk sistem imunitas juga kita pakai protein. Protein ada 2 jenis, ada dari hewani, ada dari nabati. Kalau dari hewani di sini kan banyak protein ikan murah di sini ya. Kalau kita di Jawa ikan susah. Nah, kalau kita ikan murah, jadi protein, kemudian dari nabati. Sumber zat gizi yang ketiga adalah lemak. Jadi lemak itu sebenarnya juga bukan momok yang harus di skip sama sekali, tidak. Kita memerlukan lemak itu dalam jumlah sekitar 5 sendok makan per hari. 5 sendok makan saja ya ibu-ibu, bapak-bapak per hari. Bukan 5 per kali makan. Dalam satu hari kemarin kita cuma butuh 5 sendok makan minyak. Jadi kira-kira ibu bisa tidak hitung berapa, kalau misalnya kita bikin pisang goreng ini ibu-ibu, kalau misalnya kita goreng pisang 1 biji, kira-kira itu berapa minyak yang terserap ke dalam pisangnya? Tergantung sebenarnya ya Bu ya jenis pisang. Kalau dia kecil, kalau dia besar, jadi bisa 1 sampai 2 sendok makan dalam satu pisang. Jadi kalau misalnya coba ibu-ibu menggoreng pisang kan pakai tepung toh, itu kan minyaknya meresap. Nanti timbang dulu, ukur liter tuh minyaknya sebelum dan setelah tadi itu waktu habis. Sebelum itu berapa liter, nanti setelah tinggal berapa cc. Berarti sudah segitu yang banyak dipakai ya. Coba bayangkan banyaknya minyak yang kita konsumsi kalau buka puasa. Apalagi waktu buka puasa biasanya gorengan itu jadi menu yang mungkin banyak ditunggu ya Dok ya. Itu berarti harus dijaga makanan apakah itu akhirnya harus kita hindari atau masih bisa dikonsumsi dengan batasan tertentu Dok? Iya, jadi batasannya adalah penggunaan minyak 5 sendok makan per hari.
Sudah dihitung, kalau misalnya satu keluarga ada 5 orang, berarti 5 kali 5 kan berarti 25 sendok makan saja yang bisa dipakai untuk satu hari satu malam. Nah, ibu atur di dapur. Ibu atur di dapur. Bagaimana kalau 6 orang berarti 6 kali 5 berarti 30 sendok makan. Ibu atur itu sudah sehat itu untuk satu. Jadi tetap pakai minyak kita butuh. Karena untuk kita punya suhu tubuh, untuk sinyal-sinyal saraf itu kita pakai minyak. Ya. Kalau selain gizi tadi dok, kalau untuk mineral biasanya kita kan butuh air yang cukup ya dok ya untuk cairan di tubuh kita seperti itu. Nah kalau untuk strategi minum air yang tepat saat puasa supaya kita tidak dehidrasi seperti apa itu? Oke. Saya masih bersama yang tadi masih kurang, tadi masih 3. Oh, jadi vitamin siap. Oh iya, baik dok. Jadi tadi zat gizi yang ketiga kan ada lemak ya yang masih dimakan. Iya. Kemudian saya masukin keempat vitamin dan mineral. Vitamin dan mineral juga sama sebenarnya dengan protein, dia berfungsi untuk mendukung sistem imunitas tubuh, terus mendukung untuk fungsi-fungsi yang lain, banyak fungsinya. Nah bisa kita dapatkan dari sayur dan buah. Sayur buah yang tadi ya, yang setengah itu ya, satu piringku tadi ya dok. Kalau tadi mineralnya dok, gimana? Ada strategi yang tepat jadi gitu, dok? 5 zat gizi ya, karbohidrat, protein, vitamin, Mineral, lemak. Karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, yang terakhir itu cairan. Dia bisa disebut juga sebagai zat gizi ya. Jadi cairan yang kita butuh itu kita di Indonesia kita meratakan hampir rata-rata sekitar 2 liter. Tapi sebenarnya kalau kita mau hitung-hitungan tepat, kebutuhan cairan setiap orang itu juga bisa berbeda-beda tergantung dengan kebutuhan kalori. Misalnya dia kalau misalnya orang tinggi besar, mungkin kebutuhan cairannya bisa sampai 2,5 liter. Nah kalau kita yang kecil-kecil begini 1,7 juga cukup. Kalau untuk puasa 1,7 cukup. Sama sebenarnya ya, dok ya. Iya, jadi kebutuhan kalori kita, kebutuhan cairan kita sama. Harusnya puasa sama. tidak puasa sama. Nah cuma kan tadi pertanyaannya gimana caranya ya? Strateginya dok, karena ya, kita kan makannya hanya saat sahur sama berbuka itu supaya memenuhi di harian yang masih cukup ya, gitu dok. ini kan kita yang dulunya yang waktu normalnya reguler ini kita makan kan 3 kali sehari, habis makan pasti kita minum toh. Iya. Nah kalau ini kan dia berkurang jadi 2 kali, berarti memang kita harus bagi distribusinya merata ini biar yang 8 gelas ini dia habis, jangan nanti dihabiskan semua dibuka atau nanti di sahurnya cuma setengah gelas ya, jadi dibagilah, oh bisa dibagi, mungkin 2 di sahur, 2 di buka puasa, 2 setelah maghrib, 2 setelah sholat tarawih. Berarti kalau yang dibagi. Kalau yang sahurnya sering mepet itu minumnya sedikit, nanti waktu berbuka harus banyak minum ya dok ya. Itu termasuk kalau untuk yang perihal minuman sendiri dulu. Kalau untuk terkadang minuman manis seperti itu dok, minuman manis kita sering bikin es ataupun es apapun itu, susu itu masuk nggak sih dok dalam takaran, masuk kehitung nggak dok untuk kebutuhan cairan kita dalam harian itu? Maksudnya minuman manis yang pakai gula ya? Atau mungkin yang kita pakai gula atau entah itu masuk. Kita beli ataupun kita olah sendiri seperti itu. Ya, jadi 4 sendok makan itu masuk ke dalam yang tadi kita minum. Cuma memang anjurannya kalau kita berbuka, memang enak, paling enak tuh kita berbuka puasa dengan yang manis. Kan, ya kenapa enak ya? Masuk akal karena kita kan sudah 12 jam, 14 jam tidak makan. Berarti kan kita kehabisan energi, glukosa yang tadi. Nah, begitu segula pasir masuk atau sirupnya masuk, susunya masuk, itu kan dia glukosa itu. Berarti dia cepat mengembalikan kebutuhan energi, jadi kita langsung cepat kayak langsung kuat. Cuma kekurangannya kalau kita menggunakan glukosa itu namanya gula simpel. Gula simpel itu dia cepat naik tapi cepat juga turun. Jadi cepat naik, langsung kita langsung sehat, tapi setelah langsung dia turun lagi, kita jadi lemas lagi. Nah, saya rasa jadi memang tepat mungkin kalau baginda Rasul menyarankan kita untuk berbuka puasa dengan menggunakan kurma. Karena penelitiannya ternyata kurma itu dia sama sih fungsinya, dia cepat kembalikan energi tapi dia tahan lama, dia melepaskan lama itu segera. Jadi kita makan dia cepat, dia tidak turun cepat kayak gula pasir, dia cepat terus dia pelan, dia lepaskan gulanya. Selain itu dia juga punya protein, dia ada kandungan mineral yang lain, ada kaliumnya juga. Jadi memang menurut saya memang paling tepat kita pakai kurma karena itu tadi alasannya, dia cepat tahan lama. Kalau yang lain cepat langsung turun. Kalau kurma yang baik itu, kalau saya pernah dengar di podcast juga itu kurma yang sedikit kering ya dok ya, dan juga yang nggak terlalu basah, itu benar nggak? Saya kalau untuk kurma saya kurang tahu. Oh iya.
kalau semisal ini dok, perihal kopi atau teh sendiri saat sahur itu berpengaruh nggak sih dok di daya tahan tubuh kita? Mungkin karena kandungan kafeinnya seperti itu. Kalau di sini mungkin kan banyak bapak-bapak yang suka minum kopi mungkin ya dok ya, atau lebih prefer ke teh gitu. Jadi teh kopi itu kan berarti kita merujuk ke kandungannya ya. Kandungannya kopi sama teh kan itu kan kafein. Kafein itu dia memang zat yang bekerja di sistem saraf pusat, dia bikin kita fokus. Jadi kalau kita minum teh itu kita fokus fokus minum teh atau kopi karena ada kafeinnya. Cuma memang selain itu dia ada fungsi yang lain, yaitu kita sebut sebagai zat diuretik. Diuretik itu zat yang bikin kita selalu mau buang air kecil. Jadi kalau pada orang hipertensi, kalau misalnya ada orang hipertensi di sini, ya mungkin ada dapat obat HCT itu. Obat itu kalau kita dikasih itu setiap malam kita kencing-kencing. Pokoknya kencing supaya biasa bengkak itu kalau orang hipertensi itu keluar cairannya. Nah, kafein itu dia berfungsi sebagai itu, dia sebagai diuretik. Artinya apa? Dia akan bikin kita selalu buang air kecil. Bayangkan kalau kita puasa kita harus ke kamar mandi buang air kecil. Kira-kira kita dehidrasi tidak? Kalau semisal berarti kafein itu sebenarnya baiknya kita minum saat sahur atau berbuka dok? Ada kondisi tertentu nggak? Kalau saya sarankan kalau pada saat berbuka. Pada saat berbuka ya. Ya. Jadi kita masih kencang, kita masih bisa buka lagi. Sebenarnya tidak salah kita konsumsi untuk kafein. Ada rekomendasi kok untuk kafein sendiri sekitar 200 sampai 400 mg. Kalau yang biasa pakai kopi saset itu nanti coba baca itu kandungan kafeinnya sekitar 120 mg. Tapi berbeda-beda juga, ada yang sampai 180 mg per saset, ada yang 100, ada yang 120. Rekomendasi itu 200 sampai 400. Berarti nggak masalah ya dok ya untuk tetap minum kopi atau teh di saat sahur atau diarahkannya ke berbuka ya. Kalau efeknya dengan kualitas tidur gitu gimana ya dok ya? Kan mungkin kalau yang kafein itu sebenarnya diharapkannya tidak diminum sebelum tidur kan, yang mendekati waktu tidur gitu. Karena dia bikin jantung juga. Dia salah satunya bikin jantung berdebar-debar. Dia bagaimana mau tidur pada jantung berdebar-debar. Tapi beberapa dia sudah resisten dengan kafein. Justru kalau minum kopi. Kalau boleh tahu dok, dampaknya ketika diminum saat sahur itu apa sih dok? Si kafein ini itu kan yang efek diuresisnya. Jadi ketika kita sudah minum kopi, pipis tadi ya. Setelah itu kan kita menjalani puasa pagi, siang, sore ya. Itu kita akan risikonya untuk membuang air kecil. Ketika selalu buang air kecil berarti kita akan dehidrasi akhirnya. Disarankannya di saat buka puasa ya dok ya. Iya. Kalau ini dok, perihal porsi untuk saat berbuka sendiri itu ada takarannya nggak dok? Kadang kan kita itu kan kalau misal berbuka itu kan balas dendam tuh dok, setelah seharian lapar seperti itu, pengen apa yang ada itu pengennya dimakan semua seperti itu. Itu sebenarnya kalau untuk berbuka itu porsi makan yang tepat itu seperti apa dok? Kalau untuk pada saat berbuka memang kita pakainya yang cepat dulu memberikan, jadi energi instan yang kita butuh. Tadi kan sebelumnya mau minum manis, terus kalau saya sarankan kita pakai kurma air putih. Setelah itu kita sholat, kemudian kita makan besar. Masih kembali seperti tadi kita pakai porsi piring makan. Jadi tetap ya dok ya. Tetap kita sahur, kita buka, kita tidak keluar dari porsi piring makan. Pokoknya ya bapak dan ibu sekalian, jadi kalau misal untuk makan sahur atau berbuka tetap gunakan panduan pedoman di porsi piring makanku yang itu lengkap semua gizinya. Kalau misal yang itu dok, ternyata kelebihan gimana dok waktu berbuka? Kita makannya kebanyakan di salah satu gizinya tadi dok, mungkin ada tergantung ini lebihnya di mana. Ini kan ada 4 tadi, ini ada karbohidrat, ada protein, ada sayur, ada buah. Ini yang lebihnya yang mana? Biasanya lebihnya yang karbohidrat ya? Iya, yang karbohidrat ya dok ya. Tepung-tepungnya itu masuk di karbohidrat, kayak mungkin roti-roti, kita berbuka, gorengan, kue. Masuk di karbohidrat. Itu terjadi asupan energi yang banyak, asupan kalori yang banyak. Itu yang resiko jadi naik berat badan. Jadi ada orang yang puasa itu justru naik berat badannya. Iya. Kalau yang bagus seperti apa dok? Dok saat berpuasa dok supaya tidak naik berat badannya itu. Tadi makan lain.
Iya, iya. Kalau untuk tips buat dok supaya masa otot kita itu tetap rutin saat berolahraga, kan kadang ada beberapa orang itu yang hariannya normalnya itu rutin olahraga seperti itu. Nah, kalau saat puasa kan pasti kita ada rasa capek, letih. Nah, itu seperti apa sih dok tips untuk menjaga masa otot kita saat berpuasa? Jadi otot kita itu kan terbentuk dari protein. Nah, jadi yang paling pertama adalah cukupi kebutuhan protein harian. Kebutuhan protein harian itu sebenarnya kita hitung ya. Jadi berbeda-beda juga setiap orang tergantung dari tinggi badan. Jadi kalau misalnya yang standar kan tinggi badan 60 cm ya atau 170 cm lah. Maka kebutuhan protein itu kira-kira sekitar 70 gram sampai 100 gram. Pertanyaannya 70 sampai 100 gram itu seperti apa? Nah, kalau kita masukkan ke dalam makan, saya kasih contohnya nih. 1 putih telur itu mengandung 7 gram protein. Nah, jadi kok misalnya butuh 70 atau sampai 100, kalau makannya sehari lauknya cuma telur saja putihnya, berarti kita butuh berapa itu putih telur? 10 sampai 15. Nah, itu kalau putih telur saja. Tapi mungkin bosan kalau pagi, siang, malam kita cuma makan telur tuh biasanya kan pada ikan, ayam. Nah, kalau di dalam 100 gram ayam itu kira-kira sekitar 24 gram. Jadi memang kita harus hitung-hitungan berapa kebutuhan proteinnya. Yang paling gampang tadi itu piring makanan kotak itu kan dia susah juga kita. Ini bagaimana potongannya, berapa beratnya. Jadi sebenarnya kayak gitu kita hitungnya berdasarkan tinggi badan. Jadi kalau sekitar 170 ya sekitar 100 gram itu untuk membentuk massa otot, untuk membentuk ototnya kan. Nah, untuk mempertahankannya dan membentuk juga ya kita butuh latihan atau olahraga yang paling dianjurkan kayak angkat beban untuk membentuk ototnya. Jadi pertama cukup asupan protein, karena ketika proteinnya tidak cukup, makannya juga tidak cukup. Nah, glukosa yang tadi kita pakai sumber energi itu nanti dia pindah, tadi pakainya gula, habis itu dia pakainya lemak, habis itu dia akan pakai protein. Jadi ada orang yang setelah puasa banyak ya, setelah puasa menyusut juga dia punya otot karena ternyata dipakai juga sebagai cadangan energi. Jadi ketika energi dari karbohidrat tidak cukup, dipakailah energi dari lemak, tidak cukup lagi dipakai lagi dari protein. Sayang sekali kalau protein dipakai untuk cadangan energi saya, karena dia harus dirombak, susah juga membentuknya. Berarti kalau semisal mungkin tidak semua orang itu makannya kan sesuai dengan porsi yang pas ya dok ya, gizi-gizinya. Jadi boleh condong di salah satunya seperti itu, kayak protein mungkin yang lebih mudah ditemui seperti itu, atau mungkin lebih suka protein, lebih mengenyangkan, ambil yang proteinnya gitu boleh ya dok ya. Kalau dia masih dalam batas tertentu, jadi kebutuhan protein kita itu sampai normal bisa sampai 2 gram. Beberapa malah ada sampai 2,5 gram. Asal dia tidak ada gangguan fungsi ginjal. Ketika dia ada gangguan fungsi ginjal, maka hitungan protein berubah lagi. Jadi tidak selalu patok di 1 sampai 2. Kalau dia ada gangguan fungsi ginjal, kita periksa dulu, baru kita harus lihat ini gangguan fungsi ginjalnya ada di grade berapa. Jadi gangguan fungsinya kan ada grade-grade itu. Kalau sudah sampai grade sekian, yang bisa cuma berapa. Kalau tidak ada gangguan fungsi ginjal, bisa sampai 2 gram. Iya, jadi kalau untuk olahraga itu yang paling aman itu dan efektif saat puasa di waktu seperti apa dok? Waktu kapan dok ya? Saya kalau olahraga juga tidak terlalu ini ya. Tapi kalau yang saya baca-baca juga memang untuk olahraga, karena kita kan habis olahraga kan biasanya haus toh. Jadi memang disarankan sebelum kita berbuka puasa. Mendekati waktu berbuka itu juga mungkin lebih baik ya dok ya. Itu kenapa? Karena alasannya itu bahwa setelah kita olahraga kita kan haus tuh pengen jadi nggak lama habis itu kita berbuka puasa, walaupun di waktu-waktu lain juga tidak dilarang. Jadi ada yang melakukan olahraga itu setelah berbuka, itu sarannya sih 2 jam setelah berbuka. Karena kenapa? Karena kita makan itu kan masuk dulu ke lambung, di lambung itu kan dia tinggal dulu situ makanannya sekitar 3 jam. Nanti kalau 3 jam baru dia masuk ke usus. Jadi biarkan dulu di sini dia kosong, baru kita olahraga. Bahkan kalau kita masih penuh terus kita olahraga itu kan agak berat ya. Ada juga yang menganjurkan membolehkan di setelah setelah sholat itu tarawih seperti itu. Ya, jadi Bapak dan Ibu sekalian, kalau misal ingin menjaga pola tubuhnya tetap sehat, jangan lupakan
untuk olahraganya, karena kan bisa sebelum pulang kerja, karena kan di sini kami kan ada gym juga kan dok, mungkin bisa mendekati waktu setelah pulang kerja dan mendekati waktu buka puasa, tetap dijalankan olahraganya. Nah, untuk puasa sendiri dok, itu apakah benar sih dok, puasa itu menjadi momentum yang tepat untuk memperbaiki pola makan jangka panjang dok? Mestinya seperti itu, karena kita puasa kan kita kita punya pola kapan kita makan, kapan kita tidak makan. Mestinya juga seperti dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena di kehidupan yang di luar puasa ya, kita kan makan tidak tentu nih. Banyak makan tidak tentu. Jadi yang harusnya makan 3 kali itu kadang cuma 1 kali. Selebihnya itu ngemil semua. Jadi sepanjang waktu itu dia makan. Padahal makan itu juga punya jeda sebenarnya. Kita tidak berpuasa itu juga ada waktu kita jangan makan. Jadi kita makan itu 3 kali sehari, pagi, siang, malam. Itu kemudian ada di antaranya itu waktu makan snack. Jadi anggaplah kita misalnya sarapan jam 7, terus nanti kita makan siang jam 1, kemudian jam 7 malam kita makan. Nah kan itu jaraknya sekitar 6 jam. Nah kita ambil waktu di tengah itu untuk selingan atau snack. Nanti ada selingan sore, malam itu kita masih bisa ekstra makan. Jadi kita puasa, kita tadinya bisa diatur kapan makan, kapan buka, kapan tahan. Mestinya setelah itu pun juga kita bisa mengatur diri kita kapan kita makan, kapan kita menahan. Kenapa? Karena kita makan itu kan barang itu dia tinggal dulu di lambung. Di situ kalau kita makan sudah tercampur semua di situ. Orang yang sakit gula itu bisa langsung lompat gulanya kalau seperti. Jadi makan juga ada jeda-jeda waktu. Biasanya kalau mungkin bukan di luar bulan Ramadan, mungkin kalau misal ada orang yang menjalani pola diet itu seperti intermittent fasting itu ya dok ya, yang berpuasa untuk menjaga pola makannya itu ya dok. Ya sebenarnya puasa itu kan juga hampir mirip intermittent fasting juga toh. Cuma kan kalau yang IF kan dia punya waktu, mereka milih mau 16/8 mau berapa kan. Kalau kita kan tidak bisa milih, sudah ditentukan 14 jam ya kita puasa. Kalau IF kan mereka ada yang pilih 16 dok, saya 8, ada juga yang berapa pokoknya ada 12 ada yang mereka pilih. Iya, ada 12 dan ada 6 jam ya dok ya. Ya, ini sebenarnya kita mempersilahkan kepada audiens semua, mungkin kalau semisal ada pertanyaan entah melalui kertas apabila sudah disediakan oleh panitia atau mungkin mau bertanya langsung, bisa dipersilahkan ya. Nah, dan lanjut ya dok ya, kalau semisal perihal transisi pola makan dok saat kita puasa, supaya tubuh itu tidak kaget dok, kayak semisal sebelumnya kita puasa, pola makannya sahur dan berbuka, kemudian nanti setelah berbuka momen Ramadan, mungkin dok setelah momen puasa itu ada nggak dok transisi pola makan supaya tubuh ini tidak terkejut gitu dok untuk menerima asupan yang akan masuk di tubuh kita? Sebenarnya kalau pada saat kita berpuasa kita masih menggunakan diet gizi seimbang, tidak terlalu kaget. Ini kan cuma berbeda di frekuensi makan. Kalau kita puasa kan 2 kali makan, kalau kita yang reguler kan 3 kali makannya. Jadi makanannya tetap sama. Jadi tetap mulai untuk sarapan setiap hari sebelum memulai hari, kemudian ikuti pola makan yang siang dan malam, ada 2 snack. Mungkin bisa mulai dengan frekuensi yang kecil dulu. Tapi menurut saya kalau dia seimbang waktu kita puasa. Enggak ada masalah gitu. Begitu kita kembali ke reguler. Iya, biasanya kalau misal ada beberapa orang kan tidak tentu ya dok ya pola makannya, bisa jadi dia tidak sahur, tertidur seperti itu. Jadi makanya di saat berbuka aja, mungkin di saat berbuka mereka melampiaskan itu untuk balas dendam, makan yang sebanyak-banyaknya seperti itu. Nah, terus habis itu di momen-momen Ramadan mendekati hari raya seperti itu, kita kan biasanya siap-siap jajan makanan ringan, atau mungkin kita sudah membayangkan makanan saat lebaran seperti opor-opor seperti itu ya dok ya. Itu gimana cara kita untuk mengatur supaya pola makan bersama saat hari raya itu nanti itu bisa tetap sehat dok? Agak susah ini ya pertanyaannya karena untuk hari raya. Iya. Walaupun hari raya masih lama ya dok ya. Soalnya kan hari raya kan hari kemenangan. Jadi ada yang berpikir saya juga menang untuk makan sembarang dok kan. Kalau saya sih untuk hari raya cuma tips saja ya, karena kan ujung-ujungnya juga semua tetap itu ke gizi seimbang, beri makanan itu aja ujung-ujungnya. Cuma kalau di momen hari raya yang sekali setahun, mungkin kalau tips dari saya ya,
kalau memang harus mencoba semua jenis makanan kan, kalau kita datang itu ke rumahnya saudara itu kan semuanya ada. Kalau kita orang Makassar tuh ada coto, ada kondro, ada sup saudara tuh ada semua itu. Nah, kalau memang harus makan semua ya jangan juga satu porsi semua. Mungkin satu jenis mungkin setengah porsi ya. Jadi jangan semuanya kondronya satu porsi, cotonya satu porsi, satu porsi ya. Karena susah juga memang kan ini hari raya paling susah kita mau orang bilang istilahnya kan saya cheating dulu dok. Ada yang mau turun berat badan saja karena 1 minggu kan kita masih bolehkan ya. Jadi mungkin saran saya kalau harus mencoba semua ya porsinya dikurangi. Terus kedua batasi minuman yang terlalu banyak gula karena gula itu kan terlalu tinggi kalori. Terus terutama pada orang-orang yang ada risiko diabetes. Oke, itu saja sih dari saya kalau yang untuk hari raya. Ini agak susah kalau hari raya. Iya dok. Kalau misal puasa menurunkan berat badan itu sebenarnya mitos atau fakta sih? Mitos ya dok ya? Itu kan ada orang yang puasa terus berat badannya naik karena dia waktunya. Coba nanti bapak-bapak ditimbang sebelum berakhir. Nah, biasanya banyak yang naik. Oh, banyaknya lebih banyak yang naik ya dok ya? Iya. Karena kan itu tadi mereka jadikan waktu berbuka untuk balas dendam. Banyak yang naik, jadi tidak selalu orang puasa itu menurunkan berat badan, jadinya dikenanya mitos ya. Lebih banyak yang naik juga mungkin karena saat puasa kita kan sering merasa lelah, letih, lesu, jadi banyak tidurnya itu mempengaruhi juga nggak sih dok? Jadi berat badannya itu jadi naik. Oke. Jadi kalau kita terlalu banyak tidur itu dia hubungannya ke berarti kita tidak beraktivitas. Iya, kalau tidak kita tidur. Nah, kalau kita beraktivitas, misalnya kita kerja, kita jalan itu kan energinya keluar. Lemaknya terbakar. Nah, ketika kita tidak banyak aktivitas, berarti energinya tidak keluar, lemaknya tidak terbakar. Mungkin salah satu sebabnya yang bikin berat badan naik itu apakah itu tadi? Iya, kalau dia makan sahur habis itu dia tidur sampai buka lagi dia punya berat badan. Di sini ada nggak kira-kira yang puasanya dibuat untuk tidur seharian? Dan itu menjadi salah satu faktor yang puasa itu gemuk ya. Juga mungkin waktu selain itu mungkin saat berbukanya melampiaskan makan itu dia balas dendam. Jadi balas dendam, pengen makan semuanya ada di depannya ya dok ya. Kalau semisal untuk saat lewat sahur itu dok, itu bisa kan mungkin ada beberapa dari rekan-rekan kami mungkin yang mencita-citakan saat puasa itu biasanya di mindsetnya adalah nanti momen untuk menurunkan berat badan seperti itu. Ya, boleh juga. Nah, itu kalau semisal mereka akhirnya tidak sahur saat puasa itu bisa menjadi ini nggak salah satu peluang supaya turun berat badannya itu lebih tinggi gitu dok? Sebenarnya kalau kita melewatkan sahur itu tubuh kita itu dia akan beradaptasi. Tubuh kita itu tahu, oh ini saya nggak makan, saya harus hemat energi. Hemat energi artinya dia memperlambat metabolismenya. Kalau metabolisme melambat berarti energi itu dia sedikit juga dikeluarkan, jadi tetap tersimpan. Ini sama prinsipnya dengan orang mau menurunkan berat badan. Orang mau menurunkan berat badan itu bukan dilarang makan, bukan cuma disuruh makan 1 hari 1 kali, 3 kali makan seperti biasa. Yang kita atur adalah porsinya ya. Iya, biar misalnya tubuh kita sudah mode hemat energi. Kalau kita mode hemat, kadang nggak ada energi yang masuk. Tapi begitu kita berbuka, kita kan sudah kelaparan, karena nggak sahur. Akhirnya kita makannya lebih banyak lagi. Jadi penumpukan energi. Jadi kita harus tetap makan supaya metabolisme tubuh kita itu tetap jalan. Jadi salah ya tadi ya dok ya, kalau misal pengen kurus akhirnya sahurnya dilewatkan saja, justru malah nggak ada energi yang masuk ya. Iya, justru metabolismenya melambat. Jadinya melambat. Iya, jadi pembakaran energinya juga melambat. Kalau untuk tips diet itu memang seperti apa dok kalau dari dokter? Mungkin nanti berguna buat teman-teman ya dok. Untuk menurunkan berat badan tadi mungkin selain kalau biasanya beberapa orang kan mengurangi makan, ternyata justru itu menghambat metabolisme seperti itu. Jadi prinsip menurunkan berat badan ini ya bukan cuma pada bulan puasa. Jadi prinsip menurunkan berat badan adalah prinsip mengurangi kalori atau restriksi kalori. Nah, jadi hindari makanan-makanan yang banyak mengandung kalori. Makanan apa yang banyak mengandung kalori? Lemak nomor 1. Jadi di antara itu tadi yang saya sebut ada 5 zat gizi, karbohidrat, protein, lemak. Lemak ini paling banyak mengandung energi.
saya kasih contoh. Ya. 1 sendok makan minyak itu setara dengan 3 sendok makan nasi. 1 sendok makan minyak setara dengan 3 sendok makan nasi ya. Ya. Dok? Jadi kalau Anda minum misalnya toh ada ikan, anggap ikan mujair 2. 1 ikan mujair ini ada 2, beratnya sama. Yang 1 direbus, yang 1 digoreng. Yang 1 yang direbus ini kalau kita makan ikan mujairnya, kita hanya makan ikan mujair toh. Tapi kalau kita makan mujair yang goreng itu berarti tidak kelihatan itu nasinya 3 sendok di sini. Nah, sekarang telurnya juga kita goreng, tidak kelihatan itu dia punya nasi di sini. Ya, jadi kalau mau menurunkan berat badan berarti kita harus mengurangi kalori. Kalau mengurangi kalori berarti hindari makanan yang tinggi kalori. Yang pertama lemak. Kedua, kalau mengurangi kalori berarti mengurangi jumlah juga yang dimakan. Nasi jangan bilang oh nasi kan bukan lemak, saya makan banyak. Tidak. Biar juga dia bukan lemak, tapi kalau makannya banyak, ya jadi banyak juga. Ya. Gorengan yang digoreng yang melalui proses penggorengan itu yang harus Biar dihindari tidak digoreng juga, biar tidak digoreng langsung diminum juga. Iya, enggak maksudnya minyak toh. Ini biar langsung diminum, kan ada tuh minyak yang bagus kayak minyak zaitun. Beberapa pasien kita menggunakan minyak zaitun di rumah sakit, misalnya dengan kadar lemak yang tinggi kita pakai minyak zaitun. Itu juga bisa meningkatkan berat badan karena kita bicara tentang jumlah kalori, bukan bicara tentang sifat minyak zaitun. Kalau berbicara tentang minyak zaitun itu biasanya kita itu nggak bisa mengenali ya dok ya minyak zaitun itu yang baik itu seperti apa, karena banyak produk-produk di luar mungkin yang saya nggak tahu yang mana yang bagus. Yang paling umum merek yang biasa kami pakai itu Bertolli. Oh iya. Banyak ini. Ya. Ini ada beberapa pertanyaan nih dok, mungkin bisa kita tanyakan beberapa sesuai dengan waktunya nanti ya dok ya. Izin dokter, assalamualaikum dokter, izin bertanya, kenapa ya saya kalau tidak sahur kok malah kuat puasanya? Kenapa kalau kita tidak sahur kok malah kuat puasanya, sedangkan kalau sahur bawaannya malah lapar dan lesu gitu? Itu ada kondisi apa dok? Biasanya kan ada mungkin setiap orang itu metabolismenya itu berbeda-beda. Kalau orang yang mungkin dia malah kuat puasa saat tidak sahur itu karena apa ya dok? Saya kayaknya tidak punya penjelasan untuk ini. Iya, belum pernah baca juga teorinya. Tidak ada. Apakah ini berhubungan dengan karena pola tidurnya? Ada kan? Saya mungkin karena saya juga ada satu yang tidak pernah sahur. Kenapa tidak pernah sahur? Saya memang tidak bisa kalau bangun jam segitu, bawaannya saya pasti lesu kalau pagi. Nah, jadi tekniknya dia itu dia makan memang sebelum tidur. Oh iya. Kalau misal waktu sahur justru lapar dan lesu itu karena sahurnya porsinya tidak sesuai? Ya, bisa jadi karena tadi yang bikin ngantuk itu mungkin ada yang manis itu dia cepat, jadi manis dia cepat tapi cepat juga turun begitu kita sudah keluar dari sholat subuh itu kan sudah masuk puasa itu sudah mulai turun dia punya kadar gulanya. Jadi memang dianjurkan untuk mengkonsumsi makanan terutama karbohidratnya yang tinggi serat. Kenapa tinggi serat? Karena tinggi serat itu dia bikin kita merasa kenyang lebih lama karena dia lama tinggalnya di lambung. Kalau yang cepat tadi kayak gula itu kan dia cepat-cepat habis. Jadi kalau misalnya nasi kita mengganti dengan keladi juga bagus, kita ganti dengan ubi juga bagus, kita ganti dengan kentang juga bagus. Nah itu. Jadi tekniknya supaya kita tahan lama kenyangnya, energinya. Ya, jadi kita harus tinggi serat karena tinggi serat itu bikin makanan itu lama di lambung. Jadi kita selalu merasa kenyang karena masih ada dia. Kalau untuk beberapa orang yang mungkin tidak suka sayur itu gimana ya dok ya? Kalau apa bisa mengganti seratnya itu dengan minuman? Boleh, ada minuman yang tinggi serat, boleh. Minuman yang tinggi serat itu ya? Memang tetap dianjurkan yang dari sayurnya sendiri. Supaya kita juga ada fungsi mengunyah, kita punya salivanya juga keluar. Jadi mungkin yang memberikan pertanyaan ini tadi mungkin porsinya saat sahur itu ya tidak sesuai ya dok ya. Jadi efeknya setelah sahur itu justru malah ngantuk ya. Kan kita kan di sini kan karena banyak Gen Z ya dok ya. Jadi tidak tahu mungkin makannya tidak benar-benar sesuai dengan porsi piringku itu kan dok ya. Jadi justru malah saat sahur jadinya lapar dan lesu setelahnya gitu. Nah memang lebih banyak gula. Belum banyak ya kadang kandungan gula itu kan ada di berbagai macam makanan ya dok ya. Minuman kandungan di tepung-tepungan itu pun juga
kan Iya, itu ada gula kandungan juga. gulanya, secara tidak langsung itu berefek di tubuh kita. Nah, pertanyaan selanjutnya dok, ini bagaimana menurut dokter mengenai penggunaan air fryer dan microwave untuk mengurangi penggunaan minyak? Saya setuju. Iya. Nah, setuju penggunaan microwave dengan air fryer ya. Air Untuk fryer. jadi kita kan nggak pakai minyak kan, cuma masuk saja kan, tidak Iya. pakai minyak langsung dia tergoreng sendiri kan. Iya. Saya setuju untuk penggunaan. Iya, bagus ya. Tadi yang menanyakan kalau bisa di rumahnya ada air fryer atau microwave. Iya, beberapa Karena teman susu saya pakai bagus air ya. fryer. Cuma saya nggak tahu kalau untuk makanan yang lebih padat seperti ayam itu apakah bisa tergoreng sempurna sampai ke dalam. Iya, ada beberapa Biasanya makanan kita pakai tertentu. untuk kacangan, tapi kalau ayam belum pernah pakai. Iya, biasanya untuk makanan-makanan tertentu yang bisa Iya. digoreng pakai air fryer dan microwave ya dok ya. Kalau menurut dokter sendiri tentang penggunaan stevia dan madu sebagai pengganti gula itu seperti apa dok? Apakah pilihan yang tepat atau sebagaimana? Pada keadaan tertentu ini, kalau pada orang DM, jadi yang saya ini dulu ya, saya buka dulu yang untuk pada pasien-pasien DM yang kita sangat membatasi penggunaan gula, itu memang kita anjurkan pakai stevia atau gula jagung. Kalau untuk teman-teman yang mau pakai untuk misalnya mau puasa itu juga bisa. Cuma dia saya sampaikan bahwa dia tidak ada kalori. Jadi dia ibarat dia manis tapi nggak ada kalori, bisa dipakai, nggak ada masalah. Berarti stevia itu tidak ada kalorinya, non kalori kan ya dok? Sama dengan apa sih yang Ini dia Tropicana. ada Tropicana ada ya sama. Dia 0 kalori tapi dia memberi rasa manis. Walaupun memang rasa manisnya dia tidak senikmat segurih gula pasir ya. Kalau pada pasien DM memang kita pakainya yang itu. Kita nggak pakai gula pasir lagi. Tapi kalau mau coba itu menurut saya bagus kalau kita mulai dengan penggunaan gula jagung untuk mengurangi penggunaan kalori. Karena contoh ya, kalau misalnya kalau kita bikin teh di rumah ini kadang ini kan kita pakai gulanya sampai 1 sampai 1,5. Sendok. Nah itu berarti kandungan kalorinya sudah sekitar 60. Berarti itu sudah kira-kira sama dengan nasi itu 4,5 sendok makan. Jadi kita bikin teh, kita kasih gula 1,5 sendok makan, berarti ibarat kita masukkan nasi itu 4,5 sendok makan. Ketika kita masukkan stevia atau yang lain tadi itu dia 0, nggak ada. Jadi kita cuma minum teh doang. Jadi terutama untuk pengonsumsi teh langkah baiknya menggunakan gula jagung, stevia atau Tropicana Slim seperti itu ya. Dok, Mereknya terserah. Iya, mereknya terserah. Oh, iya. Ini dok, apakah ada vitamin yang dapat dikonsumsi setiap hari untuk menjaga kesehatan tubuh, dan rekomendasi vitamin yang mudah ditemui di minimarket atau supermarket itu apa dok? Mungkin. Vitamin dan mineral sebenarnya kan bisa kita dapatkan dari sayur dan buah. Jadi kalau saya tidak rekomendasi untuk vitamin selama asupan makan kita Sudah tepat. baik. Ya, biasanya kita rekomendasi pada pasien yang misalnya asupannya sedikit, pada orang tua kan sudah malas makan, ya karena memang sudah alamiahnya begitu, orang tua itu malas makan karena lambungnya juga sudah mengecil. Pada orang tua bisa, pada anak kecil misalnya yang malas makan bisa, atau pada orang yang habis sakit bisa. Tapi kalau kita sehat-sehat saja, sampai kapan kita mau konsumsi vitamin mineralnya, kan bisa didapat dari sayur dan buah. Makanya jatuhnya nanti kalau minum vitamin akhirnya yang sebelah kanan tadi piringnya sayur buah itu nanti tidak dikonsumsi. Kalau perihal suplemen sendiri dok, itu dampaknya dengan ginjal itu memang bagaimana sih dok? Kalau penggunaan bukan suplemen? cuma suplemen ya, semua zat yang obat juga seperti itu, tapi memang dampaknya itu kan sampai nanti puluhan tahun baru kita rasa. Yang paling cepat itu biasanya ya, yang paling sering saya temui di klinik atau maksudnya di tempat kerja itu yang konsumsi minuman soda. Nah, itu paling cepat itu. Jadi beberapa yang masih muda, usia muda itu kalau gagal ginjal itu biasa kalau kita runut anamnesis riwayat makan food habitnya itu tinggi konsumsi minuman soda. Minuman Itu yang paling cepat ke ginjal, lebih cepat ke ginjal daripada si suplemen atau si obat-obatan yang tadi. Banyak orang yang tidak mau minum obat atau ke ginjal, padahal yang lainnya masih lebih cepat lagi.
Kalau suplemen sendiri ada nggak sih dok yang bisa kita konsumsi harian gitu yang mungkin masih aman di tubuh kita, di ginjal juga terutama dok? Kalau Vitamin saya apa, dan dok? Ya. saya dan kami yang orang-orang gizi ya memang Iya. tetap kita kembali untuk ke makanan diet seimbang. Iya. Jadi yang mungkin nggak suka sayur atau buah, sulit mendapatkan sayur atau buah karena di sini kan juga termasuk itu mahal ya, mungkin dok, ya. yang Itu. tinggi serat ya bisa. Iya. Selanjutnya dok, bagaimana mengatasi shock metabolik setelah puasa dan menjaga berat badan tetap terjaga? Jadi ketika kita tadi puasa kan terjadi perubahan penggunaan glikogen sebagai sumber energi. Iya. Nah, kita kembali ke pola makan reguler. Pola makan reguler itu kan 3 kali makan besar, 2 kali makan kecil. Nah, untuk metabolisme sendiri kembali ke penggunaan glukosa. Jadi tubuh akan menggunakan glukosa sebagai sumber energi yang kita dapatkan tadi dari karbohidrat. Iya. Tetap ada cadangan glikogen dipakai sewaktu-waktu jika jika kadar glukosanya itu sudah rendah. Jadi kembali ke normal pemakaian glukosa lagi. Untuk mempertahankan berat badan tetap normal ya itu tadi makan sesuai kebutuhan. Berapa banyak, saya rasa masing-masing kan sudah tahu, saya kalau makannya segini, ini cukup lah untuk saya. Kadang dok saya tuh makannya 1 minggu ini memang banyak, saya nggak banyak naik berat badan. Oh berarti sudah tahu tuh ini dapat dari mana naik berat badannya. Jadi sebenarnya kalau kita kan bisa belajar sendiri bahwa dengan makan segini ini cukup untuk saya mempertahankan berat badan saya. Jadi tetap menilai dirinya sendiri, bisa membaca dirinya sendiri gimana, oh tubuh saya sudah mulai berat nih gitu. Iya. Itu kan terasa ya dok ya. Iya. Tubuh kita udah mulai berat seperti itu. Mungkin pakaian sudah mulai tidak cukup seperti itu. Cuma memang beberapa orang itu tidak sadar, dok saya tuh makannya sedikit terus tapi kenapa berat badan saya naik. Nah setelah kita lakukan food recall, jadi namanya food recall itu kita menilai apa yang dimakan orang ini beberapa hari, bisa 1 hari ke belakang atau 2 hari ke belakang, mulai dari bangun sampai dia tidur itu kita tanya apa yang dimakan, berapa yang banyak dimakan, kemudian kita hitung. Karena ada makanan-makanan yang kelihatannya sepele sedikit tapi dia itu kalorinya banyak. Iya, jadi seperti saya kasih contoh minuman kotak, saya nggak sebut merek. Kita kan kalau kita minum kotak itu minuman kotak, kita kan nggak pernah sebut diri kita makan kan. Sudah minum, saya sudah minum ini gitu. Tapi coba baca di samping yang sebelah kiri kan segi 4 itu kotak yang sisi kecilnya. Itu coba baca kandungan kalorinya. Ada yang kalorinya 70 itu minimal, ada yang sampai 100, ada 200. Nah, kita merasa kita tidak makan padahal kandungan kalori yang kita makan dari situ tuh banyak. Nah, itu kadang yang orang tidak sadar. Saya dok cuma makan 1 kali naik berat badan naik. Oh, begitu kita lakukan vertikal, oh wajar bu, deh orang sampai 2000 kalori per hari. Ibu cukupnya cuma 1600, jadi 1 minggu bisa naik 1 kilo. Kalau food recall tadi itu minimalnya berarti 2 hari makanan yang kita makan 2 hari sebelum itu tadi ya dok ya? Atau mungkin ada food recall itu kita menilai apa yang dimakan seseorang dalam 24 jam. Bisa 24 jam 1 hari, 2 hari, 3 hari. Tapi biasanya yang paling berpengaruh, yang signifikan menaikkan berat badan itu jika dia dalam 1 minggu itu food recall, misalnya kebutuhannya mbaknya 1.500 misalnya. Dalam 1 minggu itu makannya 2.500. Jadi setiap hari 2.500 selama 7 hari. Itu 1 minggu naik 1 kilo. Karena dia sudah kelebihan 1.000 kalori per hari. Dalam 1 minggu naik 1 kilo. Kalau misalnya minggu depannya masih dengan pola makan yang sama naik lagi 1 kilo. 1 bulan bisa naik 4 kilo. Untuk mengukur food record itu biasanya ada cara sendiri untuk individu bisa mengukur food record itu nggak dok? Saya biasanya kalau lalu kami tuh masih pakai manual, itu jadi ditanya, bosan juga itu orang ditanya apa yang dimakan. Jadi kayak juga orang kalau kita juga kadang malu juga tanya terus apa yang dimakan, berapa banyak yang dimakan, kadang lupa toh. Misalnya mbaknya ditanya tadi salah makan apa, mungkin lupa. Berapa banyak yang dimakan, lupa. Nah jadi memang paling bagus. Pertanyaannya bagus karena gimana cara kita hitung food recall? Kita hitung food recall kita masing-masing. Ada aplikasi namanya saya lupa. Fat Secret, coba cari Fat Secret. Nah, nanti itu Fat Secret. Saya pernah pakai itu. Jadi Fat Secret kita pakai nanti apapun yang jadi mulai dari bangun ya. Jadi bisa pagi makan roti tawar, itu roti tawar 1. Makan telur 1, ditulis semua berapa banyak itu sampai tidur, ditulis semua. Nanti dia keluar sendiri tuh berapa kalori yang Anda sudah makan.
Keluar juga berapa karbohidratnya, berapa proteinnya, berapa lemaknya, vitamin, bla bla bla, semua itu keluar semua. Ada nilainya di situ. Jadi kalau misalnya sudah tahu, oh saya kebutuhan saya misalnya 2.000, begitu saya hitung food recall di Pet Secret ini sudah 3.000, oh berarti saya sudah lebih. Bagus pertanyaannya. Jadi kita bisa mengukur Semuanya sendiri ya bisa, dok ya. bisa, semuanya Pakai aplikasi, kita salah satunya di Pet Secret tadi. Iya. Kita catat secara Nggak, pakai di HP saja nanti ya, masukkan. di HP itu kita Iya, masukkan. nasi 1 piring atau nasi 2 sendok makan, dicatat semua. Ikan kembung digoreng atau ikan kembungnya direbus, dicatat. Kayak gitu tuh catatannya. Makan kacang 2 biji dicatat juga. Ya, itu salah satu aplikasi yang bermanfaat buat kita selain datang ke dokter gizi ya dok, yang untuk food recall itu tadi kita bisa melakukan secara mandiri gizi-gizi yang sudah masuk di tubuh kita apakah sudah tepat atau tidak. Nah, lanjut ke pertanyaan selanjutnya dok, jika hanya makan berat saat sahur apakah akan berefek terhadap tubuh dan produktivitas? Makan apa berat? Jika hanya makan berat saat sahur, apakah berefek terhadap tubuh dan produktivitas kinerja Makan berat kita? ini maksudnya ini lengkap ya. Kalau lengkap ya enggak apa-apa, enggak ada masalah. Berat itu artinya nasinya ada ya, karbonnya ada ya, proteinnya, vitamin sayur itu ada, itu namanya berat ya. Kalau berat itu ada semua, enggak ada masalah. Mungkin maksudnya makan berat di sini satu bungkus nasi goreng gitu ya bun. Satu bungkus nasi goreng dengan porsi yang besar seperti itu mungkin salah satunya seperti itu mungkin dok di pertanyaannya. Tapi proteinnya ada ya Pak ya, jangan cuma nasinya saja ya. Jadi kalau ada proteinnya untuk tadi membangun otot, mempertahankan otot, ada sayurnya, ada seratnya supaya itu kenyangnya dia panjang. Jadi kalau nasi saja seperti nasi goreng dok dengan sedikit ikan itu belum tepat ya dok ya? Tidak cukup. Harus lengkap supaya kalau memang mau efek. Ya, karena nanti nasinya itu menjadi glukosa. Glukosa itu harus dalam 4 jam. Jadi ini yang memberikan pertanyaan, makan berat ini apakah hanya satu porsi bungkus nasi goreng full dengan sedikit protein? Semoga tidak ya teman-teman. Kita harus tetap menjaga supaya satu piring porsi itu sesuai dengan kebutuhan gizi. Nah, ini dok perihal apakah benar puasa itu membuat kulit makin bagus? Ini pertanyaan menarik nih dok. Hubungannya dengan detox ya. Tubuh ya. Detox alami. Jadi memang pada saat kita berpuasa itu kan 14 jam ya, itu sebenarnya memang terjadi detox alami. Walaupun sebenarnya kalau kita tidak puasa ada juga detox di tubuh kita juga memang ada detox. Jadi di ginjal kita terutama kan, ginjal itu kan berfungsi untuk mengeluarkan racun-racun dari tubuh. Tidak puasa pun juga kerjaan ginjal memang sebagai detox. Nah, pada saat kita berpuasa itu kan ada namanya autofagi, proses autofagi. Jadi memang suatu proses yang alami yang terjadi pada tubuh, di mana dia itu membersihkan atau mendaur ulang itu sel-sel atau komponen-komponen yang rusak. Jadi didaur ulang. Nah itu biasanya terjadi pada jam ke-12 pada kita ke jam ke-12 setelah kita berpuasa. Jadi tidak langsung terjadi itu autofagi. Bisa kok itu karena memang sel-sel yang rusak itu, komponen rusak itu nanti digantikan, dibuang. Namanya proses autofagi. Berarti benar ya dok ya, bisa membuat kulit makin bagus ya. Tapi makannya juga ya harus ada sayur buah ya, jangan cuma lemak-lemak saja. Jadi mungkin ini pertanyaan dari Ciwi-Ciwi, kalau misal ingin kulitnya semakin bagus, ini benar, memang puasa membuat kulit kita semakin bagus, tapi tetap dengan konsumsi gizi yang seimbang, cairannya cukup, terdehidrasi. Untuk selanjutnya dok, vitamin apa sih yang harus harus kita konsumsi rutin saat berpuasa dan seberapa banyak jumlahnya, takarannya? Saya tidak untuk vitamin ya, karena itu tadi kita kembali. Tapi kalau memang sangat dibutuhkan, sebenarnya vitamin dibutuhkan adalah vitamin untuk menjaga daya tahan tubuh ya. Itu biasanya kami pakai vitamin C, kami pakai mineral, ada zinc. Vitamin C, mineral dan zinc. Zinc itu masuk mineral. Vitamin C dan zinc. Itu yang paling umum dipakai. Untuk konsumsi untuk harian juga nggak apa-apa ya dok ya itu? Aman. Jadi kalau untuk zincnya sendiri bagus juga untuk kulit ya. Jadi zincnya sendiri bisa 1 hari 1 tablet, itu 20 mg. Kalau vitamin C itu
batas kita itu sekitar 90 mg per hari itu masih aman. Mau pakai sampai 250 juga masih bisa. Kalau misalnya ada luka atau luka bakar, penyembuhan luka, kita bisa pakai sampai 1000 mg. Tapi kalau hanya untuk keadaan biasa, sebenarnya 100 gram juga sudah cukup. Itu dikonsumsinya di waktu sahur atau berbuka dok? Kalau 2 vitamin tadi dok? Sahur. Di waktu sahur ya dok ya. Kalau biasanya vitamin kan ada yang dia harus larut dalam mineral ya dok ya. Jadi harus diminum banyak minumnya seperti itu. Kalau 2 vitamin tadi masih aman ya. Selama kalau tercukupi tadi yang berapa? 1.500 sampai 2.000. Itu tapi itu kan di saat sahur kan dok. Apakah harus tercukupi minumnya di saat bisa dalam harian ya dok ya, dalam waktu harian tadi. Jadi nggak harus di saat saat sahur minum sebanyak itu. 1 liter nggak bisa. Iya. Untuk selanjutnya dok, asupan apa yang terbaik untuk puasa seperti serat, contoh seperti serat, karbohidrat itu juga mungkin yang baiknya seperti apa dan apalagi ya dok? Mungkin asupan maksudnya teman-teman mungkin asupan yang baik saat puasa, contohnya apa dok, makanan yang mengandung serat, karbohidrat seperti itu. Yang mungkin kalau dari karbohidrat yang tinggi serat itu kayak nasi merah. Nasi merah. Banyak suka pakai nasi merah itu untuk apa? Diet ya, karena dia tinggi serat. Jadi dia bertahan lama di lambung, kita rasa kenyangnya lama. Terus yang kedua dari sayur buah, itu kan serat semua itu. Kalau buahnya yang mengandung serat tinggi apa dok? Contoh buahnya dok? Apa serat tinggi? Buah naga. Buah naga. Terus pepaya. Jeruk. Itu cari deh YouTube situ buat serat tinggi. Jadi tadi karbohidrat bisa diganti dengan nasi dengan nasi merah. Nasi merah atau pakai apa ubi jalar, itu kan seratnya sangat tinggi. Kemudian kalau seratnya di buah tadi bisa buah naga, pepaya, itu ya dok ya. Buah naga. Iya. Selanjutnya dok, apa makanan yang tidak disarankan atau dihindari saat berbuka puasa dan sahur? Mungkin kalau yang paling ditakutkan kan yang semua orang sudah tahu, lemak yang tidak boleh terlalu banyak ya. Boleh juga lemak, tapi itu tadi minyaknya cuma bisa 5 sendok makan per hari. Jadi yang tidak disarankan ya apa yang bersoda ya, apa yang merangsang lambung ya. Karena kan kita puasa berarti perut kosong, terus kita masuk makanan yang misalnya dia merangsang lambung itu bisa terlalu pedis, terlalu asam. Itu mungkin yang tidak dianjurkan ya, karena perut dalam keadaan kosong. Bayangkan perut kita kosong, terus dia masuk pedisnya masuk, terus asamnya masuk ya, dia bisa mengiritasi lambung. Terus makanan-makanan yang tinggi lemak memang karena dia kosong masuk lemak itu kan dia pencernaan dia jadi agak lambat, berat untuk dicerna. Jadi memang jadi kandungan minyak 5 itu kan dibagi untuk sahur dan buka. Kemudian itu tadi makanan-makanan yang merangsang lambung. Berarti kalau untuk penyakit lambung itu kan asam lambung atau GERD seperti itu mungkin kan juga cukup awam di lingkungan kita ya dok ya, banyak mungkin secara tidak sadar itu dia itu punya asam lambung seperti itu. Nah itu gimana di momen puasa ini kita harus ada treatment seperti apa sih dok untuk orang yang punya asam lambung seperti itu? Sama aja kalau tidak berpuasa. Jadi orang yang menderita GERD itu pertama kan kalau dia makan dia harus punya waktu makan ya. Jadi punya waktu makan, jadi waktu makannya itu dia kalau yang reguler ya dia tetap makan per 3 jam. Kemudian makan itu mulai dari konsistensi yang lunak sampai yang keras. Hindari makanan-makanan dengan berbumbu tajam. Bumbu tajam kayak lada itu kan bumbu tajam. Terus trik berikutnya jangan makan kalau jangan langsung tidur kan, jangan langsung lari kalau setelah makan. Tunggulah sampai makanan di lambung itu turun dulu. Kan kalau dia tidur nanti dia balik lagi. Jadi kayak pengen mau muntah kan, mau keluar. Nah, kalau untuk sebenarnya pada pasien-pasien dengan GERD itu momen puasa itu banyak loh yang sembuh karena itu momen yang baik ya dok ya untuk karena itu pasien GERD karena dihubungkan itu kalau penelitiannya itu dihubungkan dengan waktu makan yang teratur. Kan kalau kita puasa jelas nih kapan kita makan buka, kapan kita sahur, kapan kita makan. Itu yang pertama. Nah, biasanya pada pasien-pasien GERD mereka makannya itu tidak beraturan karena langsung tentukan makan atau tidak makan sama sekali. Kedua itu dihubungkan dengan status spiritual.
Orang GER itu kan dengan asam lambung tinggi bisa dipicu oleh stres. Nah, ketika kita dalam keadaan berpuasa, itu diharapkan spiritual kita tuh lebih baik, orangnya lebih tenang, sehingga produksi asam lambung tuh lebih berkurang. Jadi dua hal itu yang diteliti ya, ternyata itu yang bisa memberikan kebaikan pada penderita di bulan puasa. Di bulan puasa justru menjadi momen yang pas ya dok ya untuk penderita GER itu mengelola asupan gizi di dalam tubuhnya. Ada lagi dok, bagaimana menurut dokter tentang penggunaan mayones ke dalam makanan sehat seperti salad sayur? Mayones itu kan kandungannya dia minyak dengan kuning telur ya. Oke, nah saya juga tidak tahu berapa kandungan minyak itu kan. Kalau bikin mayones kan saya belum pernah bikin, tapi saya pernah nonton YouTube-nya cara bikin mayones itu kan pakai kuning telur dengan minyak. Cuma saya nggak tahu berapa minyak yang masuk ke dalam mayones. Setiap mayones. Selama tidak lebih dari yang disarankan 5 sendok makan itu tidak ada masalah. Bisa pakai mayones. Nanti kan di mayones mungkin di situ nanti di sausnya sudah tidak usah pakai minyak karena di mayonesnya sudah ada minyaknya. Untuk kuning telur sendiri kan ada dua toh, jadi ada minyak sama kuning telur. Untuk kuning telur sendiri dianjurkan tuh cuma satu hari cuma satu kuning telurnya. Kalau putihnya boleh 2, boleh 3, 4 boleh. Tapi kalau kuning telur tuh dianjurkan cuma satu saja sehari. Ya, jadi kalau misalnya sudah makan kuning telur tadi waktu sahur atau bukan, nanti di waktu berikutnya diharapkan sudah tidak ada lagi kuning telur. Kalau untuk yang tidak suka makan ikan dok, itu ada pengganti gizi lain dari gizi ikan yang hilang tadi nggak dok? Itu apa? Ikan itu kan dia masuk golongan zat gizi protein hewani. Nah, protein hewani itu kan banyak, ada ikan, ayam, telur, daging, cumi, kepiting, tuh bisa semua, sebut saja semua itu. Yang hewan-hewan itu tuh yang bisa dimakan, nah itu bisa menggantikan si ikan. Jadi mereka satu golongan, jadi bisa saling menggantikan. Karena kan ada juga orang yang mau makan tapi alergi, ada juga seperti itu. Jadi bisa dari protein yang lain, hewani yang lain. Nanti ditambahkan dengan protein nabati dari kacang-kacangan, karena dari hewani juga dia tidak sempurna. Jadi ditambahkan dengan nabati baru sempurna. Jadi sebenarnya zat gizi itu yang sempurna itu cuma satu di dunia ini. Ada zat gizi yang satu, cuma makan itu, minum itu toh dia sempurna, sudah cukup. Nah, apa itu? Ada yang tahu? Cukup itu dia sudah sempurna yang dibutuhkan oleh tubuh. Bukan, air itu malah tidak ada. Air putih. Bukan. Dengan itu saja, apa kira-kira? Cukup dengan itu saja. Cuma masalahnya tidak bisa untuk orang dewasa. Itu ASI. Di dunia ini ini cuma satu saja makanan. Cuma satu makanan yang sempurna, ASI. Setelah kita lepas dari ASI, luar biasa ASI. Setelah kita lepas dari ASI, kita butuh semua zat gizi dari kita dapat dari nasi, kita dapat dari ikan, segala macam, sayur, kacang-kacang, baru lengkap. Tapi ASI cuma satu itu saja, dia sudah mencukupi semua, sudah lengkap semua. Itu jadi makanya itu mungkin pertanyaan-pertanyaan luar biasa dari teman-teman sekalian ya dok ya. Mungkin ada closing statement nih dok, mungkin ada 3 pesan utama yang bisa dokter berikan kepada kita semua supaya tubuh itu tetap sehat dan bugar selama dan setelah puasa nanti. Oh iya, pertama tentu jangan lewatkan waktu sahur ya. Untuk yang tadi tidak sahur, mungkin komposisinya saja mungkin yang kurang tepat ya. Jadi jangan lewatkan waktu sahur, karena di dalam sahur memang ada kebaikannya ya. Kemudian sahur adalah waktu untuk kita menabung. Kita kan mau puasa ini, ibarat kita mau jalan jauh, kita harus punya cadangan. Jadi itu adalah cadangan kita. Terus kedua, jadikanlah momentum puasa untuk kita bisa kembali ke pola diet seimbang ya. Tapi dengan catatan bahwa saat puasa memang dietnya harus seimbang. Jadi ketika kita tahu kapan kita makan, kita tahu kapan kita berhenti, kemudian makan lagi. Sebenarnya seperti itu juga yang harus kita lakukan ketika kita tidak berpuasa. Kita tahu kapan kita harus makan besar, kapan kita makan kecil sedikit, kemudian kita kasih jeda untuk lambung dia kosong. Jadi lambung itu kan juga ya, badan kita kalau kita bergerak terus, tangan kita kalau kerja terus kan capek. Lambung juga seperti itu. Jadi berilah jeda kepada lambung Anda untuk dia mencerna makanan, kemudian Anda masukkan lagi. Itu waktunya kira-kira sekitar 3 jam. Jadi kalau misalnya antara makan yang satu dengan makan yang lain itu jaraknya kira-kira 3 jam. Itu saja. Oh iya, ada 2 tips masukan dari Bu Dokter Hamidah tadi ya. Nah, mungkin
untuk bincang sore kita hari ini, Dok. Mungkin bisa kita cukupkan. Sangat banyak sekali wawasan yang kita dapatkan dan juga perspektif baru tentang pentingnya menjaga keseimbangan gizi. Bukan hanya saat puasa, tetapi juga mungkin setelah puasa. Nah, kita juga banyak belajar pada sore hari ini bahwa puasa bukan hanya sekedar menahan lapar dan haus, melainkan juga momentum yang baik untuk memperbaiki pola makan, melatih pengendalian diri, serta membangun kebiasaan hidup yang lebih sehat dan juga terstruktur ya, Dok ya. Terima kasih banyak Ibu Dokter atas banyak ilmu, wawasan yang diberikan kepada kami, atas segala penjelasan yang sangat komprehensif dan juga mudah dipahami oleh rekan-rekan semuanya. Semoga apa yang telah dibagikan dapat menjadi panduan praktis bagi kita semua agar tetap sehat, bugar, dan produktif selama puasa maupun setelahnya. Mohon izin saya sebagai MC di sini pamit undur diri. Sampai jumpa di episode berikutnya dengan tema-tema inspiratif lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.